Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini kita akan belajar mengenai bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan juga bilangan real. Teman-teman bisa mencatat materi yang ada dalam video ini yang akan dijelaskan oleh Mas ya. Simak dan dengarkan baik-baik. Bilangan yang paling sederhana dalam sistem bilangan. Nah, bilangan asli itu disimbolkan dengan huruf N, ya. Simbolnya huruf N. Lalu biasanya salah satu sisi ini ditebalkan. Oke, ini kita tebalkan untuk menunjukkan bahwa N di sini artinya adalah simbol bilangan asli. Kalau kita tulis N saja tanpa menebalkan garis, misalkan seperti ini, nah maka ini bermakna huruf N biasa, ya, bukan bermakna bilangan asli. Oleh karena itu, penting untuk menebalkan sisi yang di tengah. Oke. Nah, apakah bilangan asli itu? Bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini artinya tidak putus, berarti 5, 6, 7 dan seterusnya. Sampai berapa? Ya, tidak tahu, ujungnya kita tidak tahu, ya. Sehingga di dalam bilangan asli tidak ada bilangan asli yang terbesar. Tidak ada. Kenapa? Karena setiap kita mengatakan suatu bilangan, katakanlah kita katakan bilangan paling besar adalah 1 miliar. Ya, kita bisa bilang ada yang lebih besar, yaitu 2 miliar. Kita katakan 90 miliar. Ya, tambah saja 1. Ya, jadi 91 miliar. Setiap kita mengatakan suatu bilangan, maka ada satu bilangan lagi yang lebih besar dari itu. Sehingga tidak ada bilangan asli yang terbesar. Berapa bilangan asli yang terkecil? Yang terkecil adalah 1. Oke, ini adalah yang paling sederhana, bilangan asli. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z. Sama seperti tadi, satu sisinya kita tebalkan untuk menandakan bahwa Z di sini bukanlah huruf Z gitu, tetapi merupakan simbol dari bilangan bulat. Oke, apa saja itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah seluruh bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian ditambah dengan 0 dan juga negatif dari bilangan asli. Oke, jadi bilangan asli tadi tapi kita tambahkan negatifnya. Nah, dan seterusnya ke sisi kiri. Oke, dari sini kita bisa lihat bilangan bulat itu adalah bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian 0, kemudian negatif dari bilangan asli, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, kemudian dari sini dapat dibagi lagi. Ada yang namanya bilangan bulat positif, ya. Bilangan bulat positif. Oke, bilangan bulat positif itu terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah bilangan bulat positif. Lalu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, lalu 0 di mana? Gitu. 0 ini positif atau negatif? Ya, jawabannya 0 itu tidak positif dan juga tidak negatif. Nah, atau ya posisinya netral begitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada lagi bilangan bulat non positif. Oke. Nah, bilangan bulat non positif bukannya sama dengan bilangan bulat negatif? Ya, jawabannya
berbeda ya. Nah, mungkin dalam keseharian non positif ya berarti negatif begitu. Tapi tidak gitu ya. Non positif itu bukan berarti negatif. Nah, yang dimaksud dengan non positif adalah selain dari yang positif. Positif tadi berapa? 1, 2, 3. Atau kalau di sini bilangan bulat ini positif mana? Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kalau non positif selain dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti dimulai dari 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Oke, sehingga bilangan bulat non positif adalah 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa bedakan ya antara bilangan bulat non positif dengan bilangan bulat negatif. Oke, dengan begitu maka ada juga bilangan bulat non negatif. Nah, dari katanya berarti ini adalah bilangan bulat selain dari yang negatif. Nah, kita lihat di sini yang negatif itu adalah mulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Berarti yang bukan negatif yaitu dari 0 dan seterusnya ke kanan. Oke, berarti bilangan bulat non negatif itu adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga non negatif itu berbeda dengan positif. Nah, kita bisa lihat 0 itu ikut pada non positif dan dia juga ikut pada bilangan bulat non negatif. Oke, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa bilangan bulat positif itu ternyata sama dengan bilangan asli. Jadi ini nama lainnya. Kemudian bilangan bulat non negatif ini biasa juga disebut dengan bilangan cacah ya. Nama lainnya adalah bilangan cacah. Oke, itu adalah 4 bagian atau 4 jenis dari bilangan bulat. Sekarang kita lihat jenis ketiga dalam sistem bilangan, yaitu disebut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat AB-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Oke, kalau dalam pelajaran SD, A per B ini atau SMP kita sebut juga dengan pecahan ya, dengan syarat penyebutnya tidak boleh 0. Oke, contohnya apa? Contoh bilangan rasional itu ya gampang, misalkan 1 per 2. Berapa lagi? Misalkan 7 per 10. Nah, contoh lagi berapa? 5. Loh, 5 apakah bilangan rasional? Tapi kan tidak berbentuk A per B. Nah, jawabannya 5 ini adalah rasional. Mengapa? Karena 5 itu bisa kita tulis menjadi 5 per 1. Bisa juga kita tulis dalam bentuk 10 per 2. Artinya 5 dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A-nya 10, B-nya 2. Oleh karena itulah, di definisi bilangan rasional dikatakan di sini, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan, bukan bilangan yang dinyatakan ya. Ada kata dapat. Dapat di sini bermakna bahwa bilangan tersebut bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan. Gitu. Jadi tidak harus dari awal dia berbentuk pecahan. Misalkan 3. 3 ini bentuknya bukan A per B. Tapi dapatkah kita nyatakan dalam bentuk A per B? Dapat. Jadi berapa? Jadi 3 per 1. Nah, kalau dapat dinyatakan jadi bentuk pecahan A per B, maka dia dinyatakan sebagai bilangan rasional. Lalu yang keempat adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A, B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini kebalikan dari bilangan rasional tadi. Nah, apa contohnya? Bukannya semua bilangan bisa kita jadikan pecahan dengan menambahkan per 1. Katakanlah punya 2. 2 bisa jadi 2 per 1. Lalu 3. 3 bisa jadi 3 per 1. Lah, kalau begitu semua bilangan bisa jadi pecahan. Nah,
Emang ada bilangan yang tidak bisa dijadikan pecahan? Nah, jawabannya ya pasti ada gitu ya. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin ada istilah bilangan irasional gitu. Nah, sekarang coba pikirkan, bilangan apa yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan? Tidak bisa kita ubah menjadi A per B, yang A-nya bulat dan B-nya juga bilangan bulat. Nah, dan B-nya tidak 0. Oke, bilangan berapa? Oke, contohnya adalah akar 2. Nah, coba ubah ke pecahan gitu ya. Oh, bisa Pak. Berapa? Akar 2 per 1, Pak. Nah, kan pecahan juga, Pak. Ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena di syaratnya dikatakan bahwa A dan B itu haruslah bilangan bulat di sini ya. Sedangkan akar 2 ini tidak bilangan bulat. Nah, sehingga akar 2 per 1 ini tidak benar gitu ya. Tidak memenuhi syarat A per B dengan A, B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, maka akar 2 per akar 2 ini dikategorikan sebagai bilangan irasional. Berapa lagi contoh yang lainnya? Contoh lainnya yaitu adalah akar 3. Nah, berapa lagi? Akar 5. Bagaimana dengan akar 4? Apakah ini merupakan bilangan irasional? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena akar 4 itu sama dengan 2. 2 itu bisa dinyatakan menjadi 2 per 1. Sehingga akar 4 ini masuk pada kategori bilangan rasional. Sehingga akar 4 ini bukan ya. Nah, berapa lagi? Contohnya adalah pi. Nah, tahu pi? Ya, pi itu kalau di sekolah dulu kita kenal nilainya adalah 22 per 7 gitu ya. Nah, lah kalau 22 per 7 berarti ini rasional karena jadi A per B. Nah, jawabannya sebenarnya pi itu adalah bilangan irasional. 22 per 7 itu bukanlah nilai pas dari pi, tapi sebenarnya ini adalah pendekatan ya. Jadi yang lebih tepatnya kita menuliskan pi itu nilainya adalah sekitar 22 per 7. Oleh karena itulah pi dikategorikan sebagai bilangan irasional. Yang kelima adalah bilangan real. Oke, simbolnya adalah R, kemudian satu sisinya itu kita tebalkan. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional ya, gabungan bilangan rasional dengan bilangan irasional. Oke. Nah, sehingga contohnya berapa? Ya, semua contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi itu masuk pada kategori bilangan real. Atau sederhananya, semua bilangan yang sudah dikenal di tingkat sekolah yaitu adalah bilangan real. Nah, sehingga kita sudah mempelajari 5 jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli yang kita simbolkan dengan N. Kemudian yang kedua ada bilangan bulat yang kita simbolkan dengan Z, yang mana bilangan bulat ini terbagi lagi menjadi 4. Kemudian yang ketiga kita kenal ada bilangan rasional. Bilangan rasional disimbolkan dengan Q ya. Kemudian yang keempat adalah bilangan irasional yang disimbolkan dengan I. Kemudian yang kelima adalah bilangan real yang disimbolkan dengan R. Nah, bagaimanakah hubungan antara kelima ini? Jika kita gambarkan pada diagram Venn, maka hubungan dari kelima bilangan itu adalah seperti pada gambar berikut. Yang paling sederhana sekali itu adalah bilangan asli. Nah, ini bilangan asli ini. Kemudian lebih besar lagi dari bilangan asli itu adalah bilangan bulat. Lebih besar lagi dari bilangan bulat itu adalah bilangan rasional. Lalu ada lagi bilangan irasional yang dia itu terpisah dari bilangan rasional. Nah, gabungan dari semua ini itulah yang disebut dengan bilangan real. Oke. Jadi, yang paling sederhana sekali yang di dalam ini adalah bilangan asli. Lalu lebih besar lagi bilangan bulat.
Lalu lebih besar lagi, bilangan rasional. Lalu ada satu lagi, bilangan irasional yang terpisah dari rasional tadi. Gabungan semuanya inilah dia disebut dengan bilangan real. Nah, itulah dia jenis-jenis bilangan. Nah, itu adalah penjelasan tentang beberapa model bilangan ya. Lebih jelasnya lagi, di sini akan Ibu lampirkan materi dari PowerPoint yang akan Ibu kirimkan melalui grup WA ataupun Google Classroom. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam PowerPoint tersebut ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.